Kenapa jadi kamu sih? Au. Maaf. Sakit ya? Aduh, maaf ya, aku nggak sengaja tadi. Sini biar aku lihat. Maaf ya, aku nggak sengaja tadi. Ya, nggak apa-apa kok, Jar. Ini lukanya udah nggak terlalu kebuka sih. Tapi kok masih perih banget kamunya ya? Aku juga nggak ngerti. Padahal lukanya tuh kecil banget. Cuman kayak gini doang, tapi rasanya tuh kayak ditusuk-tusuk pisau tau nggak? Banyak pisaunya tapi. Kenapa gue malah kemari ya? Rena, kamu inget gak? Kamu mulai pingsan dan gak inget apa-apa dadakan itu setelah atau sebelum kamu dapat luka ini? Bentar deh, aku ingat-ingat dulu. Kayaknya tuh... Oh, sesudah luka ini, Jar. Sesudah luka ini tuh aku sering banget ngalamin hal-hal aneh. Terus aku gak tahu ngelakuin apa. Entah, aku juga gak sadar aku hilang kendali tuh setelah luka ini. Kalau gitu aku yakin banget. Luka ini pasti ada hubungannya sama hal mistis. Coba deh. Kamu inget gak ini karena apa? Aku lupa lagi, Jar. Aku gak inget. Rena, coba kamu inget-inget deh. Pelan-pelan aja. Mungkin awal kejadian luka ini tuh karena apa? Atau karena siapa? Luna? Kalau aku cerita luka di tanganku karena Luna, pasti Fajar bakal nanya-nanya soal Luna. Dia nggak mungkin diam aja. Bisa-bisa penyamaran aku sebagai dokter putri ketahuan. Rena, kamu ingat sesuatu? Siapa yang ngelakuin ini? Dan kenapa bisa terjadi lukanya? Oh, ya ampun, Jar. Aku buru-buru banget. Yaudah, aku pergi dulu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Gak apa-apa, ya. Aku pergi dulu ya. Iya. Ngapain coba? Jauh-jauh dateng cuman ngelihat Fajar sama Renata pegangan tangan kayak gitu. Gak jelas. Tapi kalau dipikir-pikir, aduh, kayaknya gua deh yang gak jelas. Kenapa gua harus kesel ngelihat Fajar sama Renata mesra-mesraan? Enggak. Ini enggak bener. Gua enggak ada perasaan apa-apa sama Renata. Gue cuma cinta sama Luna. Kita saling mencintai dan sebentar lagi kita akan segera menikah. Semakin gue berusaha untuk melupain Renata, kenapa gue malah makin gelisah?
gue ngerasa kayak ada sesuatu yang hilang. Revan, Mami minta maaf ya. Mami benar-benar minta maaf sama kamu. Mami terpaksa Revan ngelakuin ini. Benar-benar terpaksa Mami ngelakuin ini. Sampai tahu Mami yang nyuruh, kita bisa diusir dari rumah ini, Revan. Diusir. Dan asal kamu tahu, Revan, Mami tuh ngelakuin ini tuh demi kamu, Revan. Apa? Demi aku? Setelah aku ketangkep basah mau nipu Om Dava, Mami nampar aku dan ngusir aku. Itu yang Mami bilang bisa nolong aku. Udah lah, Mi. Mami tuh gak usah pakai nangis segala ya. Aku tuh tahu Mami tuh kayak gimana. Ingat nih, Mami tuh gak cuma nampar aku. Mami ngusir aku juga. Revan, kamu tahu Mami ngelakuin ini nggak beneran. Nggak mungkin lah Mami usir kamu dari rumah ini. Kamu tuh satu-satunya yang Mami punya, Revan. Mami cuma mau lihat masa depan kamu. Mami ngelakuin ini semua supaya kamu bisa jadi pewaris keluarga Wiratama. Mi, sorry. Aku udah gak tertarik. Aku coba cari toilet umum dulu deh, biar bisa segera ganti baju penyamaran. Renata pasti menyembunyikan sesuatu. Sikapnya aneh, nggak biasanya. Gak ada siapa-siapa. Perasaan ada yang ngikutin aku. Perasaan aku aja kali ya. Dia mau kemana ya? Ini kan kawasan wilayahnya Rumah Langit. Tapi masa Renata mau ke Rumah Langit sih? Gimana Alameda? Udah ketemu sama Rumi? Sudah, Bu. Dari 2 hari yang lalu saya sudah di sini. Dan saya juga udah nemu rumah dengan plang bidan Arumi. Ya, bener itu di situ. Sekarang tolong kasih HP kamu ke Arumi ya. Saya mau ngomong sama dia. Tapi Bu, rumahnya udah kosong. Kata warga yang saya tanyain, Arumi udah pindah ke Jakarta. Saya akan pikirkan. Tolong kasih waktu saya 1 minggu dan saya akan carikan pengacara yang terbaik untuk anak kamu Renata. Ya. Kalau Arumi tinggal di Jakarta dan Sandra niat nyari Arumi, bisa gampang banget Sandra nemuin Arumi. Aku harus duluan nemuin Arumi. Tapi
Harus cari di mana? Kenapa gue kebayang terus sama Renata ya? Mau dia sama siapa kayak bukan urusan gue. Gak ada pengaruh apa-apa buat gue. Ya. Renata. Langit udah tahu kalau aku ini Renata. Maaf. Dokter Putri. Silakan masuk. Kok sikap Langit jadi biasa lagi? Tadi jelas banget dia manggil nama aku Renata. Sebenarnya dia tuh udah tahu belum ya aku ini Renata. Dok. Silakan masuk. Saya sudah siap di terapi hari ini. Ya. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Sekarang juga kamu ke ruang kerja Papa. Oke, Pak. Dokter, saya dipanggil sama papa saya sebentar. Kamu tunggu aja dulu di dalam. Enggak. Saya mau izin sholat aja boleh? Boleh dong. Kalau mau sholat kamu bisa lurus saja, nanti mentok ke kanan. Nah di situ ada ruangan khusus buat sholat. Oke. Penyamaran aku udah lengkap. Tapi kenapa ya? Dia bisa manggil nama aku Renata. Tunggu apa lagi? Oh, ya. Ya, saya sholat dulu. Pak? Ada apa ya manggil aku? Gini, tadi Revan minta maaf secara langsung sama Papa. Papa hargain itu. Tulus nggak tuh? Curigaan banget sih lo sama gue. Ya jelas lah. Untuk semua yang udah lu lakuin. Lu itu pengen nguasain harta bokap gue. Maruk jadi orang. Udah cukup. Papa suruh kalian datang berdua, bukan untuk berantem. Langsung aja, Pak. Dokter udah nungguin aku buat terapi. Oke. Papa sadar. Kalau ada rasa iri dalam diri Revan pada saat Papa memberikan jabatan pengganti Papa dalam perusahaan. Dan ini tidak adil. Jadi Papa sudah merencanakan kalau jabatan pengganti Papa dalam perusahaan kalian bisa dapatin dengan cara bersaing secara sehat dan keluarkan hasil yang terbaik dalam perusahaan. Oke. Apapun caranya, aku akan jalani. Bagus. Tapi Revan, ingat ya, apapun hasilnya nanti, tidak ada lagi kegilaan seperti tadi pagi. Ngerti kamu? Ngerti, Om. Seharusnya aku nggak usah parno. Renata nggak akan datang lagi ke rumah ini. Secara kemarin kan dia udah diusir sama Langit. Yang penting sekarang, aku harus terus ada di dekat Langit sampai aku resmi jadi istrinya Langit. Aku nggak boleh lengah sedikit pun.
takdirnya Renata gak akan bisa misahin aku dari langit. Perasaanku kenapa jadi gak enak gini? Dari tadi terus aja kepikiran nama Rena. Takut banget terjadi apa-apa sama Rena. Ya Allah, tolong lindungi anak hamba Rena dimanapun dia berada. Jaga dia ya Allah. Luna? Langit. Kenapa dokter Putri bisa ada di sini lagi ya? Aku yang minta dia datang. Aku mau lanjutin terapinya, sayang. Gak tahu kenapa ngelihat dia rasanya damai banget, sampai gak mau berhenti untuk ngelihat. Kok gue jadi kebayang sama Renata lagi ya? Jelas-jelas itu dokter Putri. Kenapa gue jadi aneh gini sih? Langit. Lun, aku cuci muka dulu ya. Dasar cewek gatal. Segala cara dia lakuin buat tambah perhatian Langit. Siap-siap lo habis sama gue. Renata. Kenapa gue kepikiran terus sama dia? Sampai-sampai salah lihat orang. Kenapa dia terus penuhin pikiran gue? Apa sebenarnya gue memang punya hubungan spesial sama Renata di masa
lalu gue. Renata, sekarang buka penyamaran kamu. Renata, lakukan sekarang. Kok Renata nggak nurut sih? Nggak mungkin dia nggak berfungsi kan? Renata, dengerin aku sekarang. Aku minta kamu bongkar penyamaran kamu di depan langit. Sekarang, kamu bangun, buka wig kamu dan bongkar semua kedok kamu. Kenapa kalung ini nggak berfungsi? Enggak, ini nggak mungkin. Gimana bisa leontinnya hancur? Renata kenapa bisa ngelawan perintah gue? Buat ngehancurin lo, gue nggak butuh leontin ini lagi. Gue akan hancurin lo pakai tangan gue sendiri, Renata. Lun, kamu kenapa? Kok buru-buru amat? Ada apa, Lun? Kali ini aku mau bongkar kebusukan Renata depan kamu. Tunggu. Maksud kamu apa ya? Bongkar apa? Sekarang ngapain kamu bawa air segala? Udah Langit, mending kamu ikut aku sekarang. Luna. Apa-apaan kamu? Sekarang, waktunya kamu bongkar penyamaran kamu. Lun, bisa-bisanya kamu siram dokter Putri. Mau kamu apa sih? Mbak Luna, kamu ini apa-apaan sih, Mbak? Langit, kamu lihat baik-baik sekarang. Perempuan ini itu bukan dokter Putri. Dia Renata. Dia nggak mungkin Renata, Lun. Kamu lihat ini sekarang. Sini. Luna, udah cukup. Jangan keterlaluan. Enggak, Langit. Aku nggak akan berhenti sampai kedok dokter gadungan ini kebongkar. Sini kamu. Udah stop. Renata. Selama ini dia udah nipu kita, Langit. Untuk apa kamu lakukan semua ini?
jelas lah Langit. Dia ngelakuin ini semua untuk ngehancurin rencana pernikahan kita. Sama kayak apa yang dia lakuin di acara pertunangan kita. Bang, maafin aku. Maafin aku Langit. Mau kemana kamu? Langit, harusnya kamu tuh sadar. Perempuan kayak dia ini gak bakal rela kehilangan laki-laki kayak kamu. Bagi dia kamu tuh cuma mesin ATM-nya. Dia pengen hidup enak, dia mau numpang hidup sama kamu, makanya dia gak mau kehilangan kamu. Sayang, sekarang kamu percaya kan sama aku? Perempuan ini cuma wanita gila yang manipulatif dan rela melakukan segala hal supaya dia bisa ngedapetin apa yang dia mau, termasuk ngerebut kamu dari aku. Kenapa kamu harus pura-pura jadi dokter terapi saya? Dan kenapa kamu lakukan semua ini? Jawab! Aku bisa jelasin Langit. Percuma Langit. Perempuan kayak gini kamu tanya juga gak bakalan jujur. Sekarang aku tahu aku harus bawa dia kemana supaya dia mau ngaku. Ketaku sekali. Ayo cepat, lupa. Udah. Ayo sini cepet. Luna sakit, Luna lepasin lah. Renata. Oh, jadi selama ini dia itu Renata. Itu baju terapis kan? Yang ngurusin Langit? Udah kurang ajar kamu ya? Hah? Berani-beraninya kamu nipu kita semua? Ingat ya, Wisnu. Jangan coba-coba kamu belain dia lagi. Langit, ini bukan salahnya Renata. Kamu jangan salahin dia seperti ini bukan salah dia, Langit. Gak salah gimana, Mah? Jelas-jelas dia udah nipu kita semua. Dia pura-pura jadi terapis aku, Mah. Orang kayak dia tuh emang gak bisa dikasih hati. Gak tahu terima kasih, gak tahu diri. Langit udah bebasin dia di penjara. Sekarang malah nipu lagi. Kamu tuh pantasnya di penjara lagi, biar kamu tuh kapok. Oma bener. Biar aku bawa dia ke penjara sekarang. Ayo. Langit. Please dengerin aku dulu. Aku bisa jelasin semuanya. Langit tuh udahlah sayang. Kamu tuh gak usah dengerin omongan dia. Dia tuh cuman perempuan licik, tau gak? Luna, cepat sekarang seret dia ke kantor polisi. Iya, Oma. Ayo ikut Renata, buruan. Langit, kamu nggak bisa biarin Luna memenjarakan Renata, Langit. Enggak, Mah. Aku nggak akan ngebiarin orang yang udah mainin aku bisa seenaknya bebas gitu aja. Langit. Diam kamu di sini, nggak usah ikut-ikutan. Luna sakit, Luna lepasin. Lepas, cepet. Ina. Au. Langit, tolong percaya sama aku. Aku nggak ada sedikit pun niat jahat sama kamu. Aku ngelakuin semua ini demi kebaikan kamu. Saya nggak mau dengar apapun lagi dari kamu. Kamu udah bohongin semuanya. Dan bisa-bisanya kamu nipu saya seperti ini. Kamu memainkan dua peran sekaligus dengan sempurna. Kemarin kamu jadi Renata dan sekarang kamu jadi Dokter Putri. Udah ayo, udah masuk. Masuk. Au, udah masuk. Enggak, aku nggak mau. Masuk. Au! Renata.
Yasmin! Renata, ya ampun Renata. Renata, saya minta maaf ya Renata. Gara-gara tante, kamu jadi dapat perlakuan seperti ini. Buat apa mama minta maaf sama dia? Dia yang salah, Ma, bukan mama. Langit, ini semua salah mama sayang. Semua kejadian ini gara-gara mama. Dan mama juga yang minta Renata untuk menyamar jadi terapis kamu. Renata, saya mohon sama kamu Renata. Saya mohon demi kehidupan anak saya. Tante Yasmin, saya siap membantu buat menyembuhkan ingatannya Langit. Dan semua ini adalah saran dokter yang nanganin kamu. Dan mama pikir Renata adalah satu-satunya orang yang bisa membantu untuk memulihkan ingatan kamu. Itu aja yang dipikiran mama. Untuk mengembalikan ingatan Langit memang tidak bisa instan. Tapi kalau ada bantuan orang terdekatnya, seperti pacarnya. Kenapa mama lakukan itu? Karena mama gak mau kamu menikah dengan penuh penyesalan, Langit. Mama gak mau kamu menikahi Luna tanpa kamu mengetahui 100% ingatan kamu. Dan mama gak mau juga kamu melupakan semua memori baik kamu dengan Renata. Langit, mama mohon sama kamu, nak. Kali ini, lepasin Renata. Kamu maafkan dia. Atau kalau kamu mau penjarain, kamu penjarain mama. Kamu penjarain aja mama. Asalkan kamu jangan penjarain Renata. Mama mohon sama kamu. Mohon kali ini aja lagi. Dia gak bersalah sayang. Karena ini semua ide mama. Enggak. Gue nggak akan biarin Renata lolos lagi kali ini. Kalau Langit melunak, gue sendiri yang akan ngasih pelajaran buat Renata. Aku akan pastiin kamu nyesel, Renata. Karena udah ganggu hubungan aku sama Langit. Mama mohon, Langit. Kamu nggak bisa nyakitin orang seenak kamu. Lepasin. Nggak akan, dia harus mati, Tante. Kamu nggak bisa nyakitin Renata. Minggir kamu. Minggir, mati kamu. Aku yang minta Renata untuk datang ke sini karena aku menyukai Renata.
Saya nggak akan nutupin apapun sekarang. Dan faktanya, kami berdua memang pacaran. Enggak, lu harus mati kan kamu? Saya nggak akan biarin kamu nyakitin Nenta. Berhenti, Luna! Berhenti sakiti Renata. Renata sangat berarti buat aku. Jadi jangan sakiti pacar aku. Langit, kamu udah inget sama aku? Langit, kamu bilang Renata itu pacar kamu. Berarti kamu udah ingat semuanya? Iya, Nek. Aku udah inget semuanya. Dan aku nggak akan ngebiarin siapapun yang berani nyakitin Renata. Kamu udah ingat semuanya, sayang? Iya, Ma. Aku udah inget semuanya. Aku inget hubungan aku dengan Renata. Renata, maafin aku. Maafin aku udah bikin kamu ada di posisi seperti ini. Aku senang. Aku senang ingatan kamu udah kembali semuanya. Berarti janji aku sama Tante Yasmin udah aku penuhin. Membantu Tante Yasmin untuk mengembalikan ingatan kamu. Semuanya udah selesai. Apa maksud kamu? Aku minta maaf. Karena aku udah ngebohongin kamu. Semua itu aku lakukan demi kebaikan kamu. Aku janji. Aku gak akan pernah muncul lagi di hadapan kamu. Ini pertemuan terakhir kita. Setelah ini, anggap aja kalau kita nggak pernah ada hubungan. Jadi aku minta sama kamu, gak usah temuin aku lagi. Dan gak usah peduli lagi sama aku. Renata! Langit, tunggu! Langit, aku gak bakal biarin kamu ngejar Renata. Langit, kamu tuh sadar dong, sayang. Dalam hitungan hari kita tuh akan segera menikah. Kamu sendiri yang udah janji sama aku kan, apapun resikonya, apapun kondisinya, kamu akan nikahin aku. Aku suka sama kamu lupain Renata dan jangan biarin dia ngerusak pernikahan kita. Aku butuh waktu, Lun. Aku butuh waktu untuk memikirkan semua ini. Proses semuanya berakhir melegakan. Ini tuh udah balik ingatannya. Kenapa perasaan aku jadi sakit kayak gini? Kenapa semakin hati aku berharap langit datang menyusul aku? Enggak, Renata, kamu
Aku nggak boleh kayak gini. Perasaan ini salah. Aku nggak boleh mengharapkan lagi. Dia udah milih perempuan lain. Ibu, jadi ini pekerjaan kamu, Renata. Ini yang kamu kerjakan di belakang ibu, nak. Bu, Rena bisa jelasin. Rena bisa jelasin sama ibu. Ibu, Rena mohon. Ibu dengar dulu penjelasan Rena. Rena minta maaf sama ibu. Rena udah bohong sama ibu, maafin Rena, Bu. Kamu tahu kan, Renata, apa yang ibu benci? Ibu benci kalau kamu gak jujur sama ibu. Iya, Rena tahu. Rena minta maaf sama ibu karena Rena udah ngecewain ibu. Rena tahu kalau ibu gak mau Rena ketemu lagi sama Langit. Tapi Rena minta maaf sama ibu, maaf udah ngecewain ibu. Rena minta maaf, ibu mohon ya, ibu maafin Rena. Bangun, Renata. Gak, Rena gak akan bangun sebelum ibu maafin Rena. Rena mohon, Bu, Rena mohon. Ibu maafin Rena, Rena mohon ya, Bu. Bu. Rena, ibu masih ingat janji kamu, Rena. Untuk nggak lagi menemui laki-laki itu, nak. Apa kamu masih ingat semuanya? Maafin Rena, Bu. Kamu itu dipenjara karena siapa, nak? Karena keluarga Wiratama. Dan kamu juga hampir mati dikubur hidup-hidup itu karena siapa? Itu pasti karena perbuatan keluarga Wiratama. Tapi kenapa kamu sembunyiin Langit? Sekarang terserah kamu, Renata. Apapun yang kamu lakukan, ibu udah gak peduli lagi. Maafin Rena, Bu. Ibu maafin Rena, ibu maafin Rena. Buat apa itu masih menatap nemteknya Renata? Ma, aku rasanya udah jahat banget ke Renata. Padahal dia yang udah nyelamatin aku. Dan sekarang aku ingat semuanya. Aku ingat semua tentang Renata. Langit, Mama senang, sayang. Mama senang ingatan kamu sudah kembali. Itu artinya Allah menjawab doa-doa Mama. Iya, Ma. Ternyata saat hatiku menjerit mencari perempuan yang selalu panggil-panggil aku, itu ternyata Renata, Ma.
Pantas saja aku ngerasa nggak bahagia dengan pertunanganku sama Luna. Pantas aja ada perasaan kuat yang mendorong aku buat cari Renata. Kamu tahu kenapa kamu bisa merasakan semua ini? Kenapa perasaan ini seolah-olah melekat di dalam diri kamu? Itu yang dinamakan cinta. Dan sebesar itulah cinta kamu terhadap Renata, sayang. Walaupun pikiran kamu sempat tidak mengingat dia, tapi hati dan jiwa kamu selalu mencarinya. Itu cinta, Langit. Enggak, Ma. Enggak mungkin aku mencintai Renata. Mama yakin betul kok kalau kamu mencintai Renata. Dan Renata juga mencintai kamu. Ma, Renata juga nggak mungkin cinta sama aku. Langit, gak ada seorang perempuan yang mau kembali lagi hanya untuk membantu kamu supaya pulih ingatannya. Dan dia melakukannya untuk kamu, Nak. Dan dia juga terus berjuang tanpa menyerah untuk kamu. Walaupun apa yang dia dapat, dia hanya mendapat penderitaan untuk hidupnya. Tapi dia tidak pernah menyerah. Apa namanya kalau bukan cinta? Dan sebesar itulah cintanya Renata terhadap kamu, Nak. Dan Mama yakin kalau kalian berdua sebenarnya saling mencintai. Tapi mungkin kalian belum menyadarinya. Aku harus temui Renata sekarang, Ma. Aku mau bicara sama dia. Aku mau tahu apa dia juga ngerasain hal yang sama seperti apa yang aku rasain. Ya. Rom, hey, kamu mau kemana sih? Kok baju-bajunya dikemasin? Romi. Rom, jawab dong, Rom. Jar, cepetan telepon Renata. Iya, Pak. Rom. Ngomong dong, kamu mau kemana? Mau ngapain? Baju-baju dikemasin. Bu, Ibu mau kemana, Bu? Fajar bikin salah sama Ibu pasti ya, makanya Ibu mau pergi. Maafin Fajar ya, Bu. Kalau Fajar bikin Ibu gak nyaman tinggal di sini, Bu. Jangan pergi dulu ya, Bu. Rom, kamu tuh apa-apaan sih, Rom? Hah? Ngomong dong, kamu gak bisa ngomong ya? Kamu mau pergi kemana? Ngomong aja susah banget sih. Ini bukan soal kamu, Jar. Ibu maafin Rena, Bu. Rena nyesel. Rena udah bikin Ibu sakit hati. Rena udah ngecewain Ibu. Kasih tahu Rena harus apa biar Ibu maafin Rena, Bu. Rena janji, Bu. Rena janji sama Ibu, Rena nggak akan ketemu sama Langit lagi. Rena bakal dengerin semua omongan Ibu. Jadi Arumi mergokin Renata nemuin Langit. Aduh, berantakan ini. Bu, Ibu.
Bu. Ibu jawab Rena dong, Bu. Ibu jangan diam aja. Ibu mau marah sama Rena. Hah? Gak apa-apa, Rena bakal terima semua kemarahan Ibu. Tapi Ibu mohon maafin Rena. Rena, Ibu udah percaya sama kamu, Nak. Tapi kamu menghancurkan kepercayaan Ibu. Doa-doa Ibu siang dan malam semuanya untuk kamu, Nak. Bahkan nyawa Ibu pertaruhkan untuk kamu, Rena. Rena nyesel. Rena tahu Rena udah ngelakuin kesalahan besar. Rena pikir dengan Rena ngebantu ngebalikin ingatannya Langit itu benar. Ternyata itu salah. Rena salah. Rena nggak dengerin Ibu. Bu, selama ini Rena hidup dengan doa-doa Ibu. Rena nggak bisa hidup tanpa doa-doa Ibu, tanpa ridho Ibu. Rena nyesel lakuin ini semua. Bu, kasih Rena kesempatan. Bu, kasih tahu Rena harus gimana biar Ibu bisa maafin Rena. Kasih tahu Rena, Bu. Rena, kalau kamu memang benar-benar serius ingin minta maaf sama Ibu, sekarang juga kita balik ke kampung. Sebentar. Rum, ngapain kita harus balik ke kampung lagi, Rum? Di sini kan udah ada tempat tinggal, udah enak, dikasih ke tempat tinggal sama Fajar. Di sini juga Rena dapat kerjaannya gampang. Nanti gini aja deh, nanti kita obrolin lagi keinginan kamu itu. Pikiran kamu nanti kita obrolin lagi aja ya, ya. Kita di sini dulu ya. Bu. Ya. Rena akan ikutin apapun mau Ibu. Ibu mau balik ke kampung? Ya, Rena mau. Kita balik ke kampung. Ya. Akan Ibu maafin Rena ya. Maafin Rena ya, Bu. Rena tuh sayang banget sama Ibu. Maafin Rena. Jar, Renata mana? Renata udah balik kampung sama keluarganya. Mereka bilang apa, Jar? Mereka ngomongin gue. Ternyata sahabat gue memang sudah main hati. Pasti perasaannya hancur kehilangan Renata, sama kayak gue. Bu, minum dulu. Tadi kan berangkat Ibu belum makan ataupun minum. Nih, Rena bikinin Ibu teh. Kamu itu nggak salah, Rey. Cuma saat ini ibu kamu lagi kecewa aja. Tapi tenang aja. Bapak yakin, berapa hari lagi juga pasti akan kembali seperti semula. Tapi ya, Rena tuh khawatir banget sama Ibu. Ibu kecewa banget sama Rena pasti. Udah, biar nanti ayah yang ngurus. Yang penting jangan jadi kepikiran kamu terus. Dan ingat satu lagi, kita cuma sementara lu di kampung. Masa depan kamu itu ada di Jakarta.
Udah capek-capek dideketin, malah dibawa balik kampung. Gue harus gimana ya, biar Rena bisa dekatan lagi sama Langit? Akhirnya aku menemukan kamu, Renata. Ternyata Renata memang gak mau ketemu gua lagi. Oke. Kenapa ditutup hordingnya? Kan udah malam ya. Oh ya. Kamu masuk aja ke mobil, hujannya deras banget. Enggak. Kamu ngapain kesini? Kamu gak senang? Aku datang untuk temuin kamu. Ibu aku nggak mau aku ketemu kamu lagi. Dan aku nggak mau bikin ibu aku sedih. Mendingan sekarang kamu pergi. Kita harus bicara. 5 menit. Oke. 5 menit. Aku merasa bersalah. Udah bikin kamu semenderita ini. Aku udah kasar, aku udah egois. Aku selalu maksain kehendak aku. Minta maaf. Nggak cuma itu. Kamu udah bikin hidup aku nggak berguna. Kamu buat aku dihina. Kamu ngebuat aku keluar dari pekerjaan aku. Aku di penjara. Aku dihina sama keluarga kamu. Aku tahu. Dan sekarang aku nyesel banget. Aku nyesel banget udah bikin kamu ada di posisi seperti itu. Tolong maafin aku untuk semua itu, Renata. Aku akan ngelakuin apapun supaya kamu mau. Kenapa? Aku nggak tahu. Mobilnya nggak bisa nyala. Yaudah, kalau gitu aku cari bantuan dulu ya. Nggak usah. Kamu langsung pulang aja ke rumah. Jangan sampai orang tua kamu nyariin dan khawatir sama kamu. Aku bisa sendiri kok. Mas, jalan sekarang mas. Mas, buruan. Lu siapa? Ini bukan taksi. Cepat keluar.
Kamu ngapain masuk ke mobil? Ya aku nggak mungkin biarin kamu sendirian dengan keadaan mobil kamu nggak bisa nyala kayak gini. Tadi aku udah bilang aku bisa urus sendiri. Aku bisa telepon orang bengkel untuk datang ke sini. Jadi lebih baik sekarang kamu pulang ya. Ya udah, nggak apa aku temenin kamu aja. Kalau memang orang bengkelnya udah datang, baru aku pulang. Dan aku nggak nyaman kalau kita berdua di dalam mobil kayak gini. Lebih baik kayaknya itu di belakang sana ada tempat berteduh. Ini kan kita nunggu di sana. Oke. Boleh. Oke. Yaudah coba sekarang kamu telepon orang bengkelnya. Ya. HP aku ketinggalan di mobil. Yang hangat, yang hangat. Yang hangat, Mas. Mas, yang hangat. Enak nih, pas hujan-hujan deras gini. Iya, boleh Pak. Tolong bikinin teh hangat 2 ya. 2. Bentar ya. Mas. Ini Pak, ambil aja kembaliannya. Minum dulu. Terima kasih. Yang hangat, yang hangat, yang hangat, yang hangat. Kok jadi burem ya? Aku belum buat kenapa aku pesen banget ya? Ah. Sal. Ya, Bang. Makasih ya. Udah bantuin gua. Tenang aja, Bang. Pasti saya bantuin, namanya teman. Ya udah, saya keliling ya, Bang ya. Iya, iya. Makasih nih. Sama-sama. Ya. Untung aja gue lihat tadi Renata keluar. Gue pikir udah nggak bisa lagi untuk menyatukan mereka berdua. Ternyata ini kesempatan emas. Ada bagusnya juga, Bu. Mobil. Besok pagi pasti akan seru. Dan kalian berdua tidak akan terpisahkan lagi.
Kamu? Kamu ngapain tidur di mobil aku? Harusnya aku yang nanya kenapa aku ada di sebelah kamu. Dua orang ini pasti lagi berbuat mesum di dalam mobil. Kemana? Nah, itu dia orangnya. Buka! Turun! Nah, ini. Ini kenapa? Lepas. Diam. Nggak punya malu berbuat mesum di kampung orang. Kalian semua salah paham, kami nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain apa? Berduaan di mobil, baju kamu aja nggak dikancingin. Bohong lagi tuh. Nggak usah dorong-dorong saya. Ayo deh. Lagi. Udah, ikutin aja mereka. Yang ada mereka makin marah. Jangan nantangin, mau dikeroyok. Ayo kita bawa. Bawa ke sini. Ayo ikut kami. Kalian sudah bikin malu di kampung kami. Ikut kami. Kita nggak Saya mau dihukum sekarang. Kalian mau dibawa kemana desa? Kalian akan disidang di sana. Berhasil. Lepasin tangan saya sekarang. Lepas. Bilang aja kalau mau kabur. Udah tahu salah, nyolot lagi. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Tenang. Jangan kebawa emosi. Ada apa ini? Pak Lurah, ini dia orang kota yang berbuat mesum di mobil. Ini fitnah, Pak. Saya tidak melakukan apa-apa. Oh, berani kalian ya menjelekkan nama kampung sini. Pak Lurah, Pak, tolong percaya sama saya. Saya dan Langit tidak melakukan yang dituduhkan warga. Pak berani sumpah saya. Tenang. Semuanya tenang, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu. Masalah ini bisa kita selesaikan secara baik-baik. Pak, saya yakin ini pasti ada orang yang menjebak saya. Pak, beneran Pak, saya nggak ngelakuin. Pak, saya nggak ngelakuin itu. Nggak ngelakuin apa-apa. Tadi aja kan si bajunya lepas. Pak Lurah, kita rajam aja. Biar kampung kita bebas dari ajab. Tunggu sebentar, tunggu. Re? Ayah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada apa ini? Ayah tolong Rena, ayah. Ayah, Rena nggak ngelakuin zina, ya. Rena nggak ngelakuin apa yang dituduhin warga. Ayah percayakan sama Rena. Rena nggak ngelakuin itu, ayah. Lepasin. Astaga. Bapak-bapak, ibu-ibu, Renata ini anak saya. Saya tahu banget bagaimana anak saya. Dia nggak mungkin melakukan hal serendah itu. Jelas aja lo bela, itu kan anak lo. Lepasin, ayah. Jangan anarkis. Re, ayah tahu kamu, tapi situasinya tidak mendukung, Re. Kalau kamu memang melakukannya, kamu akuin aja, Re. Kami nggak melakukan apa-apa. Jadi buat apa mengaku hal yang tidak kita perbuat? Ayah, Rena nggak ngelakuin. Tenang. Semuanya tenang. Jangan anarkis. Kita ambil jalan tengahnya saja. Kita nikahkan mereka.
Sesuai harapan gue, mereka akan terikat dan menikah. Bu Bidan. Iya Bu, ada apa Bu? Itu anak kamu lagi ketahuan berzina. Astagfirullahaladzim. Berzina? Sama siapa? Sama laki-laki dari kota. Itu lagi diarak ke balai desa. Balai desa? Renata. Ketahuan bermesum dalam mobil. Renata. Ayah ini gimana ayah? Rena nggak mungkin nikah ayah. Rena nggak ngelakuin apa yang mereka tuduhin ayah. Ayah gimana dong? Nih, ayah tahu. Ayah yakin sekali kamu nggak akan melakukan hal seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, Re? Kamu lihat tadi sendiri, ayah sampai dipukul sama mereka. Rena. Ibu. Ibu, Rena dipaksa nikah, Bu. Bu, Rena beneran, Rena nggak ada lakuin zina, Bu. Ibu ini gimana, Bu? Rena nggak mau nikah sama Langit. Langit? Rena, kamu ketemuan sama Langit, nak? Rena, bukannya ibu udah bilang sama kamu untuk nggak berhubungan lagi sama Langit? Kenapa kamu diam-diam tanpa sepengetahuan ibu? Kamu ketemuan lagi sama Langit, Rena? Kamu nggak nurut sama ibu. Ibu, maafin Rena. Rena juga udah ngelarang Langit buat nemuin Rena, Bu. Dan Rena nggak ada sedikit pun niat buat ketemu sama dia. Ini gimana, Bu? Rena, ibu kecewa sama kamu, nak. Re, ayo. Kita nggak punya pilihan lain, Re. Nasib ibu, nasib ayah, semua tergantung sama kamu. Jangan sampai kita semua jadi korban. Ayo. Bu, percaya sama Rena. Rena nggak ada niatan ketemu sama dia, apalagi sampai nikah kayak gini, Bu. Rena tuh nggak mau. Ibu percaya dong sama Rena. Bagaimana? Saksi? Sah? Sah! Alhamdulillah. Barakallahu laka barak alaika wa jama bainakuma fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kan udah jadi suami istri nih. Nggak usah malu-malu. Cium tangan suaminya.
Yasmin. Langit mana ya? Langit? Paling di kamarnya, Bu. Tapi ini udah siang ya. Kok dia belum bangun? Ibu udah cek ke kamarnya. Tapi itu kasurnya rapi kayak nggak ditidurin semalaman. Tunggu, maksud Ibu Langit nggak pulang semalam? Kayaknya nggak pulang sih, soalnya ibu telepon nggak aktif juga teleponnya. Kemana ya? Kemana dia? Oma, Tante. Ya ampun, Luna. Luna, kamu kenapa? Oma, Tante, aku sengaja datang ke sini mau nemuin Langit. Aku tuh dari semalam gak bisa tidur, Oma. Aku mikirin Langit, aku hubungin dia, tapi nomornya gak aktif-aktif. Iya, Oma juga ngubungin Langit gak aktif juga. Semalam dia tuh gak pulang. Langit kan udah ingat semuanya. Termasuk ingat soal Renata. Apa mungkin dia pergi menemui Renata? Renata, tunggu. Kamu mau kemana? Aku nyari ibu aku. Setelah kita ijab kabul, ibu nggak tahu pergi kemana. Oke, kita akan cari ibu kamu. Tapi sekarang kamu tenang dulu ya. Pengantin baru. Nah, gitu dong. Kalau udah jadi suami istri itu harus romantis. Alah, masih pakai malu-malu juga. Gimana sih, orang udah suami istri kok. Nggak apa-apa, bebas mau ngapain juga kalau suami istri. Oh iya, kalau kalian udah mau pergi, ayah ngikut ya. Ayah pengen cobain duduk di mobil bagus, mobilnya kalian. Mobil Langit ya. Re, kalian ini kan udah menikah. Kalau udah jadi suami istri, mobilnya Langit, mobil Renata juga. Ibu! Ibu. Bu. Rena mau bicara sama ibu. Bu, Rena ngelakuin pernikahan ini tuh supaya ibu sama ayah tuh nggak diomongin sama warga. Apapun alasannya, kalian sudah menikah. Dan kamu udah gak butuh ibu lagi, Rena. Bu, Ibu Rena tuh butuh ibu. Ibu. Ayah, Ibu marah banget sama Rena ya. Rena udah ngecewain ibu. Udah, kamu tenang aja. Ibu kamu tadi itu cuma lagi shock berat. Ayah juga kaget kok. Ayah juga shock berat kok begitu kalian menikahkan paksa. Udah, kamu tenang aja. Kasih ibu beberapa hari, dia pasti akan lebih tenang. Rena tuh tahu banget ibu gimana ya. Ibu sampai bilang ke Rena kalau Rena tuh udah gak butuh ibu lagi. Renata, kita susul ibu kamu aja sekarang. Kita bicarain semuanya sampai ibu kamu mau nerima kita. Makasih. Mertua juga dibukain dong pintunya.
Bu, kita pulang ya, Bu. Ibu jangan jalan kaki, Ibu ntar capek. Mendingan Ibu naik mobil aja ya. Bareng Rena, ada Langit, ada Ayah juga. Nggak usah. Kamu nggak perlu antar ibu lagi, Rena. Lebih baik kamu pergi dari sini. Dan kamu jalanin kehidupan kamu sendiri. Kamu nggak usah ikutin ibu lagi. Ibu masih Rena. Bu, Ibu. Ibu kami itu lagi emosional. Biarin aja dulu, dia sedih. Karena anaknya semata wayang menikah. Apalagi abis ini langsung diboyong ke Jakarta. Kita memang harus ngejar waktu ke Jakarta. Jangan sampai kesorean. Karena saya pengen secepatnya ketemu dengan orang tua saya. Oh iya betul itu. Harus buru-buru ke Jakarta. Ayah juga udah kepengen banget ketemu Besan. Enggak, Langit. Aku nggak mau pergi dalam keadaan kayak gini. Aku nggak mau pergi ninggalin Ibu dalam keadaan Ibu emosional. Aku mau Ibu ngerestuin aku. Aku butuh itu. Re, seperti yang Ayah udah bilang sama kamu, ibu kamu itu perlu waktu. Lagian Ayah juga kan udah restuin kamu sama Langit. Sekarang kamu ke Jakarta. Temuin mertua kamu. Enggak ya. Bagi Rena, restu Ibu itu sangat penting. Rena nggak akan ke Jakarta tanpa Ibu.